Halo guys, ketemu lagi dengan aku Nisa. Nah, di video kali ini yang akan aku ceritakan itu adalah sosok hantu urban legend dari Kalimantan. Yang dimana sosok hantu ini itu dipercayai arwah seorang perempuan yang semasa hidupnya itu dia durhaka kepada suaminya. Tapi ya guys, mohon maaf ya, durhaka itu bukan berarti yang marah terus maki suaminya, itu bukan yang seperti itu ya guys. Tapi durhakanya itu karena mungkin dari dia mencintai suaminya dan gak mau nih suaminya berbelok hati ke wanita lain, sampai-sampai dia harus melakukan berbagai macam cara. Dia harus berhubungan dengan ilmu hitam atau ilmu pelet, yang dimana itu akan merugikan dirinya sendiri. Nah, penasaran dengan kisahnya seperti apa? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi cerita ini dialami oleh Kak Tama sewaktu kecil, tapi meskipun waktu itu Kak Tama kecil, tapi cerita ini itu pernah jadi heboh sekampung ya guys. Udah kayak cerita rakyat lah ya, udah kayak rahasia umum. Nah, dusun tempat tinggal Kak Tama ini dibuka langsung oleh bapaknya waktu tahun sekitar 80-an. Sewaktu muda, bapaknya Kak Tama ini kerjanya serabutan, mulai dari mencari kayu, menjaga burung walet, hingga yang terakhir ini menjadi mendulang emas. Nah, awalnya bapak ini mendulang emas yang ada di dalam hutan Kalimantan, di dekat sungai kecil yang disebut Sungai Ucang. Nah, bapak ini bekerja dengan adik dan juga abangnya di tengah hutan. Nah, karena di tengah hutan ya, sebagai tempat tinggal, akhirnya mereka buatlah pondok kecil yang dimana itu terbuat dari kayu. Tapi siapa sangka di dekat pondok tinggal mereka itu, saat mereka mendulang, di sana mereka menemukan berlimpahnya emas. Nah, kelompok bapak yang menemukan emas berlimpah ini akhirnya dengan cepat tersebarlah ke warga desa yang ada di kecamatan Hak itu, yang membuat mereka untuk mengadu nasib tinggal di Sungai Uruk, di mana di tempat tinggal bapak. Nah, awalnya itu kan hutan ya guys. Nah, karena udah banyak warga berdatangan untuk mengadu nasib, akhirnya berdirilah sebuah dusun ya, dimana di dusun ini ada dua, yang disebut dusun Tosah Raya, dan juga ada dusun baru di hilir sungai yang disebut dusun Tosah Puri. Nah, pekerjaan bapak ini udah tidak menjadi penambang lagi, tapi menjadi pembeli, dimana bapak ini membeli emas kepada penambang, lalu bapak lebur dan bapak jual ke Banjarmasin. Nah, selain itu, bapak ini juga membuka toko kelontong, yang dimana bapak ini menjual kayak bahan sembako, terus alat-alat tambang tradisional. Dan ibu Kak Tama ini akhirnya diajak juga lah untuk menetap atau tinggal di dusun yang bapak tinggal saat ini ya. Karena di dusun ini udah jadi pemukiman dan juga udah banyak orang yang tinggal, secara perlahan fasilitas di dusun ini itu udah mulai berdiri. Ada gereja, ada sekolah dasar, ada juga surau atau musola. Dan orang-orang yang tinggal di dusun ini itu dari berbagai macam daerah ya guys. Ada dari orang Batak, ada juga dari orang Jawa. Udahlah ya, di dusun ini itu tidak ada kejadian aneh-aneh. Semua warga itu hidup damai seperti biasanya, hingga suatu hari terdengar kabar ada seorang istri penambang yang meninggal dunia. Jadi kejadiannya itu terjadi saat pemakaman mayatnya Kak Isna. Saat mau dikebumikan, jasad dari istri penambang ini tidak mau hadap ke arah kiblat guys. Padahal di sini warga udah mencoba berkali-kali, sampai 3 kali lah ya. Dan jasad itu tetap tidak mau hadap kiblat. Jasadnya kaku dan menghadap ke atas, ke langit-langit. Nah, karena di sini warga udah bingung mau ngapain, akhirnya jasad Kak Isna ini dikebumikan tanpa menghadap kiblat. Nah, kabar kejanggalan kematian Kak Isna ini dengan cepat tersebarlah ke warga yang ada di dusun. Dan entah dari mana terdengar kabar kalau Kak Isna ini semasa hidupnya itu durhaka kepada suaminya. Nah, di sini durhakanya itu bukan yang selingkuh atau yang maki-maki suaminya, itu bukan seperti itu guys. Durhakanya itu karena dari dia sayangnya atau cinta ke suaminya, sampai-sampai dia harus memelet suaminya, yang dimana guna-gunanya ini menggunakan bagian kotor dari perempuan, atau mohon maaf ya, pakaian dalam atau darah head yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman untuk dikonsumsi suaminya. Nah, gunanya untuk agar ini suaminya
patuh terhadap perintahnya dan ya udah kerja aja, gak neko-neko atau berpaling hati ke perempuan lain. Dan karena dengan cepat tersebar kabar seperti itu, warga ini menduga-duga kalau Kak Isna ini akan menjadi hantu Sanda. Ya, dimana hantu Sanda ini seperti sosok kuntilanak, tapi wajahnya itu lebar selebar daun biru. Dan dipercayai itu adalah kutukan karena semasa hidupnya dia itu bersekutu dengan ilmu hitam. Nah, karena sudah terdengar desas-desus yang tidak enak, sini warga itu pada tidak berani datang saat tahlilan. Nah, biasanya kalau tahlilan itu kan ada yang sampai 40 hari, ada yang 7 hari, setelah itu baru 40 harinya kan seperti itu ya guys. Nah, kalau tahlilan di rumah kalian itu seperti apa? Bisa langsung sharing di kolom komentar. Dan benar saja, setelah selesai tahlilan malam ketiga, saat ibu-ibu ini beres-beres di dapur, mereka itu merasa ada yang janggal. Karena ada seorang ibu yang tampilannya itu aneh, ikut mencuci piring. Saat ditegur, wanita tadi itu menoleh dengan wajah pucat, dan situ ibu-ibu ada yang langsung teriak, ada juga yang langsung pingsan guys. Nah, mendengar teriakan itu, akhirnya bapak-bapak yang ada di depan itu berlarilah ke arah dapur. Nah, di sini bapak itu bertanya, ada apa nih? Kenapa kalian pada teriak? Dia bilang seperti itu. Nah, di sini itu ibu tuh melihat Isna itu memang pucat guys. Tapi yang paling mengerikan itu waktu Isna menggoyangkan kepalanya dan terdengar bunyi tulang retak. Nah, saat menggoyangkan kepalanya itu terdengar bunyi tulang yang retak guys, kayak gitu kan, takut ya. Nah, pas dicek sama bapaknya itu nggak ada guys, nggak ada orang sama sekali. Tapi di sini ibu-ibu itu yakin kalau tadi mereka itu melihat, karena di sini yang melihat itu 5 orang guys, bukan hanya 1 orang saja. Ternyata kepalanya Isna ini melebar ke kiri dan ke kanan selebar daun biru. Nah, di sini para bapak-bapak ini menenangilah, udah tenang-tenang, kita pulang ke rumah masing-masing. Dan semenjak kejadian itu tidak ada yang berani tahlilan. Bahkan orang-orang ini takut keluar rumah saat waktu maghrib. Dan Isna ini beberapa kali menampakkan diri tapi tidak mengganggu. Tapi kan tidak mengganggu, orang kan takut juga ya guys ya lihat hantu. Nah, dan kadang Isna ini juga datang ke rumahnya untuk menjenguk anak-anaknya pada saat tidur. Lalu udah hilang begitu saja. Nah, pernah juga suatu malam kelompok penambang emas ini pulang kemalaman. Nah, saat menyeberangi sungai, mereka terheran ada seorang perempuan yang malam-malam sedang cuci baju. Nah, saat mereka sudah berjalan dan sudah sampai di tengah sungai, seketika bulu kuduk mereka merinding guys. Ternyata yang sedang mencuci baju di sungai itu adalah Isna. Di situ mereka gemeteran memegang senter, tapi sambil terus berjalan yang meniti sungai pelan hingga sampailah mereka di seberang dan mereka lari terbirit-birit. Selain cerita penambang itu, ibu Kak Tama ini juga pernah didatangi. Jadi ceritanya, ibu ini sedang beres-beres toko selesai sholat maghrib. Nah, ibu ini kaget karena ada yang ngetuk itu sambil bilang, "Ci, hendak bayar hutang." Mendengar itu, ibu itu membuka pintu, dan di sini ibu itu langsung menjerit karena di depannya ada wajah pucat yang sangat lebar, tersenyum, dan rambutnya itu menjuntai sampai tanah guys. Biji matanya itu sebesar bola kasti. Apa nggak merinding ya tiba-tiba buka pintu dinampaki sosok seperti itu. Kalau aku itu pasti pingsan. Ternyata guys ya, di depannya itu adalah hantu Isna yang menjulurkan 3 lembar daun nangka untuk membayar hutang. Tapi kan gimana ya, udahlah ya, lebih baik gak usah bayar hutangnya daripada dinampakin sosok seperti itu kan. Kaget ya guys. Orang rumah yang juga melihat itu berhamburan guys, karena takut. Nah, sosok tadi yang menampakkan diri itu akhirnya berjalan miring seperti kepiting lalu melayang dan menghilang. Apa nggak takut ya guys, tiba-tiba buka pintu dinampaki sosok seramana bola matanya seperti bola kasti. Berarti gedenya seperti ini guys. Nggak takut ya. Dan cerita terakhir yang dialami oleh Om Sinaga. Jadi ceritanya dia itu baru pulang dari hulu kampung mau ke Tosakuri. Nah, sewaktu lewat depan rumah
Tak lama, dia itu heran kenapa ada orang masak emas malam-malam. Nah, bapak ini kan pembeli emas ya guys, jadi di depan itu memang tersedia cerobong yang mirip cerobong asap untuk masak emas. Di sini Om Sinaga itu hendak menegurlah orang yang sedang memasak ini. Nah, tapi dia sadar kalau yang dilihat itu bukan manusia, karena rambutnya itu panjang menjuntai tanah dan bahunya itu terguncang guys, kayak orang nangis sesungguhnya menjadi terguncang gitu lah ya kan. Melihat itu Om Sinaga ini mundur pelan-pelan sambil deg-degan mundur pelan-pelan, tapi siapa sangka ya kepala hantu ini itu menoleh 180 derajat kayak gitu ya. Jadi menoleh jadi badannya tetap di depan tapi kepalanya itu muter. Nah, di sini Om Sinaga itu saling tatap melihat muka hantu itu melebar seperti daun biru. Nah, di sini Om Sinaga itu mulai merinding tanpa pikir panjang. Omku ini lari langsung kabur sambil teriak minta tolong. Setelah malam ke-40 sudah tidak ada gangguan lagi ya hantu sanda ini. Dan pada pertengahan tahun 90-an, dusun Tosah Raya dan Tosah Kurik ini akhirnya ditinggalkan penduduk, bukan karena ada hantu tapi karena emasnya sudah tidak ada lagi alias sudah habis. Oke guys, gitu dulu cerita yang aku bawakan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, janganlah kita terlalu mencintai seseorang, apalagi karena terlalu cinta kita harus berhubungan dengan yang namanya ilmu hitam atau ilmu pelet, dimana di sini yang rugi itu bukan orang lain guys, tapi diri kita sendiri. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya, bye bye.